Shalom, berjumpa kembali di pagi hari ini, di hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Kiranya kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani kehidupan walaupun saat ini pandemi masih melanda Indonesia. Pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami masih diizinkan untuk menjalani kehidupan di hari ini. Kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah kami untuk mampu mengerti, memahami, menghayati, dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, tercermin lewat sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Alkitab hari ini mau mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya fungsi sebuah rumah. Rumah adalah tempat merayakan kebersamaan dengan Tuhan. Bukan hanya tempat berteduh, tempat berlindung. Rumah juga menjadi tempat merayakan syukur atas kasih setia yang ditunjukkan Tuhan kepada umatnya. Selalu tersedia ruang yang cukup untuk merayakan kebersamaan dengan Tuhan dalam sebuah rumah. Kita bersukacita dan bergembira karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan keluarga, dan kita juga berkomunikasi, berdialog dengan Tuhan dan seisi rumah. Itulah yang terjadi di suatu rumah. Namun rumah juga menjadi tempat di mana Tuhan mengingatkan kelemahan dan kerapuhan kita. Di dalam rumah di mana Yesus akan merayakan Paskah bersama murid-muridnya, Yesus mengingatkan akan kelemahan dan kerapuhan murid-muridnya.
Yesus mengingatkan bahwa salah seorang di antara mereka akan menyerahkan dirinya. Sayangnya, para murid berusaha menyangkali kelemahan dan kerapuan yang ada di dalam diri mereka. Kalimat "bukan aku ya Tuhan" menunjukkan penyangkalan terhadap kelemahan dan kerapuhan yang ada dalam diri para murid. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita bahwa di rumahlah sebuah persekutuan bersama dengan Allah dan sesama, bersama dengan anggota keluarga kita, menjadi bermakna. Di rumahlah sebuah kegembiraan dapat terwujud secara murni tanpa adanya polesan dan topeng. Perjamuan Paskah yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya mau menyatakan bahwa Tuhan bersedia hadir di dalam rumah kita. Dia berada bersama keluarga kita. Dan oleh karena itu, mari kita membuka rumah kita untuk kehadiran Yesus Kristus. Dan bukan hanya membuka pintu rumah kita untuk kehadiran Yesus, tapi baiklah kita juga menyediakan ruang di dalam hati dan diri serta hidup kita untuk Tuhan hadir dan berkuasa. Dalam kehadirannya, Ia akan selalu mengingatkan kita akan kelemahan dan kerapuan kita. Dan ketika Dia mengingatkan akan kelemahan dan kerapuan kita, jangan menyangkali dan menutupi diri. Kita mencoba untuk introspeksi diri. Kita mencoba untuk mengakui segala kelemahan dan kerapuan kita di hadapannya. Ketika kita mengakui segala kelemahan dan kerapuan kita di hadapannya, maka selalu ada ruang pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita bersyukur, bersukacita dan bergembira, merayakan akan kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan serta keselamatan yang diberikannya kepada kita. Dan kita awali kegembiraan itu di rumah kita. Bersama dengan anak-anak, kita mengalami perjumpaan dengan Yesus di dalam rumah. Kita bersekutu dengannya, kita bercakap-cakap dengannya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi landasan dan pedoman bagi kita untuk melangkah menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya kehidupan bersama dengan seluruh anggota keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh menyapa kami dengan firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan berkenan, bukan berkenan, tidak hanya hadir di tempat-tempat beribadah, di gedung-gedung gereja, tapi Engkau juga berkenan hadir dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang untuk Tuhan selalu hadir dalam rumah kami, menyapa kami,
sehingga kami mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah kami juga membuka diri untuk boleh selalu diingatkan akan kelemahan dan kerapuhan kami. Biarlah kami mengakuinya, kami tidak menyangkalinya. Berjalanlah bersama kami Tuhan, sertai kami, lindungi kami. Kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Jauhkan dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana. Kiranya Tuhan selalu melindungi, menyertai, dan memberkati kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.